Oke, nah ini contoh yang kedua ya. Nanti filenya kalian kalau udah saya kirim tinggal file open aja keluar kayak gini. Kalau mau melihat efeknya tinggal di enter aja. Kalau mau pengen tahu lebih lanjut ya coba diubah-ubah fungsinya. Nah yang kedua ini akan menjelaskan mengenai cara menggambar medan arah atau isoklin dari sistem persamaan diferensial. Itu kenapa sasos. Jos. Siapa ini si Aswin? Dimute aja sama saya. Supaya nggak bunyi. Oke. Nah, untuk itu kita harus mengaktifkan paket ini, plot untuk menggambar grafik. DE Tools ini, DE itu singkatan dari differential equation, untuk paket-paket yang berhubungan dengan persamaan diferensial. Gitu ya. Kalau kita nggak tahu, saya perlu apa aja ya aktifkan aja paketnya. Grafik, DE Tool, nanti kalau linear algebra yang matriks-matriks ada paket linear algebra. Saya rasa kita hanya menggunakan 3 itu aja. Nanti yang linear algebra di yang terakhir, contoh yang ketiga. Ini worksheet yang kedua, coba. Menggambar medan arah dari persamaan diferensial. Oh ya, ini harus saya enter dulu. Jadi di enter supaya dia jalan aktif. Kalau nggak yakin jalan, barusan jalan nggak? Kasih aja titik koma. Kalau dia keluar jawaban, berarti betul. Kok nggak keluar nih? Nah, ini. Ada ngaco nih. Coba saya tulis ulang. Harusnya keluar. With plots. Supaya yakin saya Ctrl M dulu. With plots. Gitu ya. Titik koma. Tuh, harusnya keluar gitu. Tapi yang ini takut nggak jalan juga. Saya ketik ulang aja. With DE Tools. Ada kurungnya. Nah, ini. Gitu ya. Kalau udah keluar gini, ini perintah-perintah library di dalam DE Tools. Oke. Karena udah yakin, supaya nggak menuhi layar, saya kasih titik 2. Kalau di enter lagi, dia nggak keluar. Ini kalau di enter lagi, tapi udah yakin jalan dia. Nggak keluar, biarin aja, udah diaktifkan. Nah, sekarang menggambar medan arah isoklin dari ini. DY/DX sama dengan Y. Coba saya review dikit, mungkin lupa. Di sini. Kita mau menggambar medan arah dari DY. Variabelnya X atau T tadi? Y, X ya. DX sama dengan Y. Apa itu medan arah? Ya, kita gambar di sini. Nilai-nilai turunannya ini X, ini Y. Waktu Y-nya 1, Y-nya 1 mana? Y-nya 1 garis horizontal ini ya. Y-nya 1. Nah, waktu Y-nya 1, turunannya 1. DY DX-nya 1. Berarti ininya membentuk sudut 45 derajat. Sejajar Y sama X di sini. Tuh. Ini sejajar Y sama dengan X semua. Selama Y-nya 1. Y-nya 2 nanti. Y-nya 2. DY DX-nya 2. Berarti lebih tajam. Ya, 2. Mungkin lebih ke atas itu ya. Kalau Y-nya setengah di sini. Y-nya setengah. Turunannya setengah. Berarti lebih landai dari yang atas. Kalau Y-nya 0, berarti sumbu X. Turunannya 0. Turunannya 0 ya di sini gini. Gitu ya. Nah, gitu. Oke. Nah, sekarang saya nggak mau melakukannya sendiri, mau pakai Maple. Kita lihatlah di sini. Caranya perintahnya sebagai berikut. Pakai perintah defield plot, defield plot perintahnya.
D-field itu singkatan dari direction field atau medan arah, gitu ya. Jadi namanya yang ini medan arah nih, garis-garis kecil nih. Kemudian di persamaan diferensialnya gimana nulisnya gini. Kayak tadi turunan. Turunan div dari YX terhadap X. Kayak yang tadi ini. Terakhir kan. Garis turunan. Coba kita lihat lagi. Garis turunan kan gini. Div fungsinya terhadap X gitu ya. Ini turunan satu aja yang mau kita lihat. Sorry, balik lagi. Nah, D-field plot ini persamaan diferensialnya div Y terhadap X yang sama dengan Y. Jadi turunan sama dengan Y. Harus ditulis variabelnya YX ya, nggak boleh Y aja. Kemudian mau diplot fungsinya adalah YX, range-nya sekian. Coba kita lihat hasilnya. Tuh, keluar ini. Jadi yang tadi saya gambar manual, kan banyak, capek, bisa digambar sama Maple. Seperti ini. Buat apa? Jadi kita bisa ngira-ngira solusinya. Haruslah gambarnya gitu ya. Solusinya. Garis-garis gitu. Nah, gitu. Solusi yang di sini gitu. Oke. Kemudian yang ini apa? Oh, kita bisa juga membatasi jumlah panah-panahnya ini. Misalkan saya ini persamaan diferensial yang sama, bukan sistemnya baru satu persamaan diferensial, turunan dari YX terhadap X sama dengan YX. Plot fungsinya adalah YX, gambarkan medan arahnya untuk range ini, X-nya dibatasi min 33, Y-nya min 3 sampai 2. Size ini ada tambahan sekarang size. Opsionalnya di sini tadi nggak ada. Size 1 itu artinya ukuran besar kecilnya si panah ini. Kemudian deer field ini menyatakan banyaknya panah berapa buah. Sebanyak 30 kali 30 buah. Jadi 900 panah-panah kecil. Saya enter. Nah, sama aja dengan yang atas, cuma ini sebanyak 30 kali 30. Nah, dari sini kan jadi kurvanya bisa, solusinya bisa kebayang gitu, bentuk kurva-kurvanya. Contoh lain, sekarang dari persamaan diferensial yang lain. Sama aja ini, cuma lebih kompleks ya persamaan diferensialnya. Saya pengen menulis persamaan diferensialnya jangan di sini, ini mau ditulis tersendiri dulu nih. Persamaan diferensialnya tulis dulu sendiri. Jadi nanti perintah D-field plotnya nggak terlalu rumit di sininya, tinggal nulis nama persamaan diferensialnya. Terus seperti yang ini. Ini bacanya yang kanan dulu ya. Saya buat persamaan diferensial, fungsinya Y, variabelnya X. Ini persamaan diferensialnya berarti dy dx sama dengan ini, panjang ini ya, jadi min X, min ini dipangkatkan setengah, ditambah ini. Nah ini persamaan diferensial ini saya simpan dulu ke variabel namanya PD1. Kalau nyimpan ke variabel, jangan lupa pakai titik 2 sama dengan. Artinya ini diamankan, disimpan ke variabel PD1. Jadi jangan dianggap variabel tuh hanya nyimpan angka, nyimpan persamaan diferensial juga sebagai simbol dia bisa. Kemudian saya pakai D-field plot kayak tadi, menggambar medan arahnya. D-field plot, tinggal nulis ini PD1 yang udah saya simpan tadi. Bedanya kalau yang di atas tadi ininya kan persamaan diferensialnya langsung ditulis di perintah D-field plotnya. Persamaan diferensialnya. Kalau sekarang saya udah simpan dulu di PD1, tinggal D-field plot PD1.
fungsinya Y, variabelnya X, range-nya ini, saya kasih title boleh. Ini opsionalnya tuh kalau mau lihat apa aja yang bisa ditambahkan, ya tanda tanya ini, tulis help-nya, panggil help-nya, tanda tanya ini nanti keluar. Color-nya bergantung kepada posisi X dan Y. Nah, ini saya enter. Ini coba kasih titik koma ya, supaya keluar juga jawabannya. Nah, ini persamaan diferensialnya. dy dx sama dengan ini. Ini medan arahnya digambar pada range yang kita minta. Kenapa di sini nggak ada? Mungkin nilainya nggak memungkinkan gitu di sini. Ya. Oke, begitu. Kalau ini pakai titik 2, yang biru nggak keluar sama diferensialnya. Tapi tetap ada gitu ya. Cuma di dalam komputer. Ini title keluar di sini. Sumbu juga bisa diganti sama kita ini. Namanya nggak harus X dan YX, bisa yang lain. Ada option-optionnya. Yang lain. Ini. Nah, ini kan udah diujikan tapi mau saya bahas lagi di sini karena bab 7 berhubungan nanti dengan bab 10. Dulu persamaan predator-prey, pemangsa-mangsa. Ada persamaan, ya cerita depannya nggak saya ceritain lagi. R itu menyatakan laju pertumbuhan rabbit, W itu DWDT laju pertumbuhan serigala. Persamaannya seperti ini. Kemudian kan kita ingin mengetahui perubahan populasinya di koordinat ini. Ini R, ini W. Bagaimana misalnya seperti ini. Berarti serigala bertambah karena naik, tapi rabbit berkurang karena ke kiri gitu ya. Atau gimana itu ya. Nah, ini namanya bidang fasa. Ini namanya face portrait. Solusinya di bidang fasa. Kenapa ada yang ting-ting gitu? Hilang aja layarnya. Oke. Lanjut lagi. Layarnya kelihatan ya? Barusan ada yang masuk kayaknya, jadi layarnya sempat hilang. Oke, jadi saya mau bikin persamaan diferensialnya. Persamaan diferensialnya coba kita lihat lagi. Cari hubungan dw/dr, itu bentuknya seperti ini. Ini saya salin di Maple. Jadi dw/dr sama dengan ini, gitu ya. Nulisnya gitu. Mana ya? Ini ya. Persamaan diferensial dw/dr. Jadi turunan W terhadap variabel R. Nulisnya kayak gini, seperti yang di atas tadi. Persamaan dy dx, nulisnya seperti ini. Div y terhadap x. Ini W terhadap R, karena tadi kan ini dw dr. Turunan W terhadap R. Kemudian saya tulis ini pembagian ini di Maple. Tulis saja kurung, ini dibagi yang ini. Kemudian saya mau gambar medan arahnya. Kayak tadi, D field plot, persamaan diferensialnya, fungsinya W, R-nya seolah-olah variabel bebasnya, dengan range ini. Ini saya ambil dari contoh yang slide ya. Ini gambarnya di sini. R-nya antara 0,3000, W-nya antara 0,150. Ketebalan garisnya, panah-panahnya 2, kita enter. Nah, keluar seperti ini. Kalau kita perhatikan ini rada nggak benar ya. Masa ini solusinya, kalau ini kan medan arahnya, jadi solusinya kita ikuti arah medan arahnya, bergerak ke sini. Ini bentrok, bergerak ke sana.
Nggak mungkin ini masa populasinya ke sini, terus ke sini. Terus di sini gimana? Nah, kadang-kadang Maple tidak pintar. Kita yang harus ngakali. Kenapa? Karena dia hanya tahu ngitung DWDR, itu medan arahnya. Kalau ruas kanan negatif, dia panahnya ke kiri. Kalau ruas kanan positif, dia panahnya ke kanan. Padahal yang ini, mungkin aja yang ini tuh berarti rabbitnya bertambah, serigala juga bertambah. Nah, yang ini mungkin salah satu negatif, atau dua-duanya negatif. Nggak keciri gitu. Kalau dua-duanya negatif, maksud saya dua-duanya apa ini? Kalau pembilang negatif, penyebut negatif, dia terhitungnya jadi positif juga, padahal dua-duanya harusnya berkurang gitu. Nah, jadi plus min dari si W dan R ini agak nggak benar kalau gini, karena dia hanya melihat tanda dari ini. Bentar ya, sebentar ya. Bentar ya. Bentar, ada tamu dulu, sebentar saja. Berapa itu, Pak? Oke, kita lanjut ya. Jadi, positif negatif di sini bisa mengakibatkan gambar medan arah ini salah. Jadi kalau mau lebih persis harus diakalin. Kita harus tahu kapan DWDT negatif, kapan DRDT negatif. Caranya ya diakalin di sini sama saya. Dipisah persamaannya. Jadi saya bikin persamaan diferensial dalam R dan W. Jadi yang ini ditulis sendiri-sendiri nih. Yang persamaan diferensial R adalah ini. Bikin lagi persamaan diferensial R adalah ini. Ini persis salinan. Gitu ya, persamaan diferensial dari W terhadap T ini. Nah, sekarang diplot nilai dari masing-masing turunan ini di berbagai posisi R dan W. Ya. Untuk R sekian, W sekian, dilihat ini nilainya. Jadi saya plot gini. Plot, devil plot. Ini pakai kurung siku. Nanti fungsinya dia akan menggambarnya. Bentar. Mana sih wordnya? Kok nggak bisa? Nggak bisa diambil. Oh, ini. Dia akan menggambarnya sebagai berikut. Kalau pakai devil plot, pakai siku itu, persamaan diferensial dalam apa R, satu lagi dalam W, dia akan menggambarnya di bidang RW. Nanti dia akan ngitung ini satu per satu, gitu ya, di posisi R dan W tertentu. Kemudian digambar, misalkan R-nya sekian, W-nya sekian, dia hitung nilai nilai ini dihitung, katakan hasilnya yang W negatif,
yang R positif, maka akan panahnya gitu. W-nya turun, tapi R-nya ke kanan. Jadi nggak sekadar negatif positifnya aja dari pembagian tadi. Nanti kalau di titik ini misalkan nilai W-nya negatif, nilai R-nya negatif, dia akan gambarnya gitu. Jadi medan arahnya menjadi betul lagi. Ya, ini saya jalankan. Kita kan nggak ngitung satu-satu. Nah, ini udah betul sekarang. Panahnya pasti berbentuk kurva, nggak mungkin bentrokan kayak ini tadi. Karena ini hanya tahu dia kalau negatif, nggak tahu yang mana yang negatif, entah yang ini atau yang itu, selalu panahnya ke kiri. Kalau ini pembagiannya positif, selalu ke kanan. Padahal harus masing-masing gitu ya. Oke, itu mengenai menggambar medan arah. Nah, ada satu contoh lagi. Yang terakhir. Yang bab 10. Ya. Bab 10 itu mengenai mana ya, saya harus buka dulu. Contoh tutorial yang terakhir. Ini nggak bisa lah. Saya buka dulu bentar. Terakhir kuliah kita membahas ini, soal tutorial ini. Tuh, sampai menggambar vektor eigennya, kemudian yang biru ini null client-nya, kemudian solusinya dikira-kira. Nah, sekarang gimana kalau proses itu dilakukan oleh Maple sehingga hasilnya teliti gitu ya. Kita akan membahas jadi persamaan diferensial ini yang di tutorial nomor terakhir. Tutorial terakhir nomor terakhir. Pakai Maple. Balik ke Maple lagi. Bahas contoh 3. Bentar. Kalau agak cepat sedikit nggak apa-apa ya, nanti kan kalian videonya bisa ngulang. Oke, sebelumnya di sini nanti saya memerlukan operasi turunan tentunya ya. Ini kan menyangkut turunan, jadi harus mengaktifkan paket ini, DE Tools. Kemudian saya nanti pasti ngeplot, saya aktifkan paket with plots. Sebenarnya diaktifkan nggak dipakai juga nggak apa-apa ya. Nah ini diaktifkan. Kemudian ini ada hitungan-hitungan matriks, nilai eigen dan lain-lain, harus mengaktifkan paket linear algebra. Nah linear algebra itu saya mengaktifkannya pakai ini with lin alt gitu ya. Ini kata kunci nggak boleh diganti. Oke, yang pertama perintah ini dulu, membuat matriks. Yang ini sebenarnya nggak akan dijalankan, tapi supaya kalian paham notasinya. Nah, nulis matriks itu seperti ini. Matriks, kemudian kurung siku, kemudian ini dalam kurung siku ini elemen-elemen dalam satu baris. Saya mau nulis ini dx dt, sama saya mau nulis ini nih. Bentar ya, pakai Word. Itu soalnya tidak ada di situ. Saya sebenarnya mau nulis ini. Mau nulis D. Coret. Saya pakai merah ya. Menulis gini. Saya kalau di sini kan fungsinya pakai
dx1 dt sama dx2 dt. Di Maple saya nggak mau pakai dx1 dx2, susah nulisnya, pakainya dx dt dan fungsi satunya dy dt itu ya, sebagai pengganti ini fungsi x1 dt dx2 dt. Ini di Maple saya meskipun bisa tapi malas harus pakai indeks kayak gini. Ini fungsinya x dan y aja. Nah, mau nulis itu caranya seperti ini. Matriks kurung, ini matriks ini dikurung, ini tuh dikurung lagi, tulis ininya apa? Elemen baris pertama. Saya tinggal tulis dx slash dt, cuma ada satu di barisnya, koma, yang satu lagi dy slash dt, kurung siku lagi, kurung siku ya yang ini, kurung titik koma. Gitu ya. Nanti hasilnya, sebentar, screen-nya hilang. Halo, halo? Oke ya, udah keluar lagi screen-nya. Nah, nulisnya seperti itu. Nanti keluarnya gini dia, langsung begitu kita tulis slash, dia jadi pembagian. Kemudian saya mau menulis matriksnya. Matriksnya kan ini. Matriksnya ini. Kayaknya screen-nya salah deh. Hah? Screen-nya yang kelihatan bukan itunya. Oh, screen-nya salah? Bentar. Kalau gitu, kemana menunya ya? Oh, sebentar, saya matiin dulu. Yang ini. Siap. Udah betul ya? Oke. Kemudian saya mau nulis matriks ini. Nah, nulisnya natural aja. Nulisnya berarti matriks kurung elemennya berapa? Baris pertama min 31 kurung min 3,1 koma, kemudian yang baris kedua kita tulis kurung siku, itu hasilnya nanti matriks seperti ini ya. Oke, kembali ke Maple-nya. Sekarang saya mau jalankan. Nah, ini matriks. Kemudian ini vektor juga tulisnya matriks kayak yang depan tadi. XY. Kalau saya enter, ini pakai titik koma jadi keluar jawabannya dia. Nah, nulis gini. Gitu ya. Oke. Tapi ini nggak mau hitungan, yang hitungan yang bawahnya. Mulai. Ini hanya mengeluarkan notasi aja. Yang mau kita selesaikan adalah persamaan diferensial ini. Jadi mulai saya mengumpulkan matriks dulu. A matriks ini. Persis kayak tadi nulisnya ini ya. Oke. Jangan bingung kenapa ini merah, ini hitam. Karena di sini saya nulisnya pakai Ctrl R. Pakai yang modus ketiga. Di sini saya pakai yang command kedua. Ctrl M dulu di depannya. Yang Maple input jenis kedua. Saya lebih senang pakai yang merah-merah gini. Warnanya kelihatan mana yang perintah, mana yang komen. Pagar, kalau diawali pagar ini hanya komen di belakangnya. Kemudian saya membuat null client dari ini. Bisa otomatis di Maple, tapi sekarang mah agak sedikit manual. Kalau kita lihat X1 null client, X null client, adanya X dan Y ya. X null client berarti ini saya kalikan min 3X ditambah Y sama dengan dx dt. Yang baris pertama. Jadi ini. Min 3X tambah Y sama dengan 0, null client. X null client. Sama aja dengan Y 3X. Nah, saya mau bikin garis null client-nya. Jadi saya definisikan fungsi. Fungsi F
variabelnya X minus panah. Ini aturan fungsinya. Jadi mendefinisikan Y3X. Kemudian saya plot grafiknya. Plot, yang bacanya yang kanan dulu aja. Plot dari fx di range ini, x-nya min 3 sampai 3. Sisanya opsional lah, color, thickness. Jadi ini sudah membuat grafik dari X1 null client, disimpan ke variabel GF. Kita lihat ini semua saya pakai titik 2 supaya nggak dikeluarkan dulu ke layar. Kemudian yang Y null client sama aja. Null client berarti DY DT sama dengan 2X min 2Y. Harus sama dengan 0. 2X min 2Y sama 0. Yang item ini hanya komen ya. Ini komen, nggak ada perintah apa-apa di sini. Diawali pagar itu komen. Yang betulan perintah ini, saya bikin fungsi X dipetakan jadi X, karena Y sama X. Ini X variabelnya, aturan fungsinya ya X juga. Jadi Y sama X ini. Kemudian saya plot lagi di sini. Nah, diplot tapi nggak keluar di layar karena pakai titik 2 belakangnya. Tapi disimpan ke variabel GG. GG itu grafik dari G, GF itu grafik dari F. Nah, sekarang saya mau keluarkan bersamaan pakai perintah display. Yang waktu di slide pertama udah diperlihatkan ya, di worksheet pertama. Itu display, kalau perlu kasih keterangan. Menampil, udahlah, di enter juga nanti kelihatan. Oke, untuk menjalankannya ini harus di enter dulu supaya yakin jalan nih dari atas. Ini kan belum dijalankan Mas ya. Udah. Ini tadi udah. Nah, sekarang mulai yang ini harus saya jalankan. Taruh situ. Enter. Kemudian jangan di komennya tadi perintahnya. Ini enter, dia jalankan. Ini jalankan. Sekarang di display nih, jalan pakai titik koma belakangnya, berarti keluar grafiknya. Nah, ini. Y sama dengan 3X. Y sama dengan X. Y sama X-nya kelihatan kok nggak 45 derajat ya. Karena ini. Mouse-nya. Tapi, benar. Banyak gangguan. Nih. Kenapa Y sama X-nya ini sudutnya nggak 45? Karena skalanya berbeda ini. Satunya sekian, di sini satunya lebih pendek. Jadi sebenarnya ini 45 derajat harusnya. Kalau skala X dan Y-nya sama. Oke, ini null client-nya keluar, enak. Dengan cepat ya. Sekarang saya mau menggambar vektor-vektor eigennya. Nah, menghitung vektor eigen, tinggal nulis nilai eigen, tinggal nulis gini. Eigen values dari A. Enter. Keluar ini nilai eigennya. Menghitung nilai vektor eigennya, tinggal tuk, keluar vektor eigennya. Cuma membacanya gini. Ini kok rumit gitu, sebenarnya nggak gini. Ini vektor eigennya dari nilai eigen min 4. Vektor eigennya adalah min 1, 1. Sebenarnya kelipatan dari ini ya, K kali ini. Kemudian di sini ada angka 1 apa? Artinya ini multiplisitasnya 1. Kalau ini tertulis 2 gitu artinya akar kembar dia. Dia menangani kalau matriksnya misalkan 4 kali 4. Ada nilai eigennya ada yang kembar gitu, min 4 dan min 4. Nanti di sini tertulisnya 2. Ya. Kalau di kuliah kita pasti yang multiplisitasnya 1 semua diberikannya. Jadi yang nilainya min 4, nilai eigennya, vektor eigennya ini. Yang nilai eigennya min 1, vektor eigennya ini. Ini multiplisitasnya nggak usah diperhatikan. Jadi kalau eigenvektor sebenarnya udah keluar nilai eigennya juga. Sebenarnya ini nggak perlu itu ya, karena dengan eigenvektor keluar nih, nilai eigen dan vektor eigennya. Nah, sekarang saya mau gambar di sini. Kelipatan seluruh vektor eigennya. Jadi saya bikin dulu
fungsinya. Ini hubungannya, yang ini dulu saya bikin. Kalau X-nya 1, Y-nya 2. Kalau pakai K berarti kan K kali 1, 2. Kalau X-nya 1, Y-nya 2. Berarti saya harus bikin persamaan Y sama dengan 2X. Ya, dari sini Y sama 2X. Saya bikin ini. Fungsi R memetakan X menjadi 2X. Ini Y-nya, ini X ya. Kemudian yang ini min 1, 1. Mau digambar semua kelipatannya. Vektor eigen min 1, 1. Jadi bikin persamaan Y sama dengan min X. Oke. Supaya ini jalan harus di enter. Kalau cuma gitu nggak jalan. Ntar dia udah ngitung. Kok di situ ya? Ntar. Harus di komennya. Nah, harus di yang merah. Jangan enter di sini. Di sini boleh, di sini boleh, bahkan. Ini mendefinisikan fungsi. Karena pakai titik koma, dia menjawab. Fungsinya udah dibikin. Saya gambar ini fungsi R dan S. Grafik R, simpan di variabel ini. Perintahnya sih ini. Yang ini plot, fungsi R, dengan range ini. Range-nya nggak harus sama dengan yang atas tadi ya. Beda juga nggak apa-apa. Warnanya merah untuk vektor eigen, ketebalan 2. Kemudian vektor eigen yang kedua, saya gambar juga. Masing-masing plot ini disimpan di grafik R, grafik S gitu ya. Ini variabel bebas aja milih sendiri. Kemudian kita tampilkan vektor eigen. Coba saya enter. Nah, ini vektor eigennya. Y sama dengan berapa tadi? 2X. Yang ini Y sama dengan min X. Mau disatukan gambar null Klein sama gambar vektor eigen. Saya gambar di sini. Tinggal display tadi. Yang null Klein kan ini. F sama G fungsinya tadi. Mana? Yang nilai, yang null Klein. F dan G. Kemudian yang vektor eigen R dan S. Masing-masing saya kasih ini nama depannya G, grafik R, grafik S gitu ya. Ini tampilkan sekaligus, nggak usah ngitung lagi karena di atas sudah dihitung. Tinggal display aja. Nah, keluar. Yang merah ingat adalah vektor-vektor eigen. Nah, tadi waktu ngeplot ini vektor eigen pakai color merah. Yang biru null Klein. Ya, kalau gini kita nggak tahu mana yang X null Klein, mana yang Y null Klein. Harus lihat ke atas lagi. Sedikit lagi. Nah, sekarang pengen menggambar kurva solusinya. Yang kemarin waktu di sini kan saya kira-kira nih. Kira-kira. Ya, kita harus bisa ngira-ngiranya ya. Kira-kira gini. Tapi pengen angkanya benar-benar dihitung karena masih maple. Untuk itu saya tulis lagi persamaan diferensialnya sebagai sistem. Nah, untuk menulis persamaan diferensial sebagai sistem, itu lihat yang ruas kanan dulu ya ini. Tulis saja ini persamaan diferensial ke-1, ini persamaan diferensial kedua. Jadi dx dt sama dengan ini, dy dt sama dengan ini, simpan ke variabel sysod. Apa aja ini nama bebas ya. Ini nama yang saya berikan. Mau namanya Toto juga boleh. Namanya Resika di sini boleh gitu ya. Apa aja. Ini nama variabel kayak biasa. Nah, kalau mau mencari solusi dari ini, belum grafik baru solusi. Solusi itu perintahnya dsolve. Dari persamaan diferensial ini, ditulis dalam kurung siku. Itu, coba ini saya kasih titik koma aja supaya keluar jawabannya ya. Titik koma, yang ini juga nanti titik koma. Oke, ini jalankan dulu yang ini, taruh di yang merahnya. Enter. Nah, dia bikin persamaan diferensial ada 2.
Kemudian solusinya, tuh keluar solusinya. C1 E pangkat nilai eigen pertama ini dan seterusnya. Cocok nggak coba? Kalau kita lihat dari atas, kan solusi persamaan diferensial tuh harusnya mana sih? Ini pernah kita hitung ya. Nilai eigennya ini, vektor eigennya ini pasangan eigen. Solusinya adalah, nggak ditulis di sini solusinya apa? Solusinya adalah dx1 dt dy1 dt sama dengan apa? Konstanta E pangkat lambda 1 T kali vektor eigen 1 ditambah solusinya C2 E pangkat yang kedua vektor eigen kedua. Oke, ini sama aja dengan yang dihitung Maple. Coba kita lihat. Ini kok dy2 sih, dx2. Kalau tadi di Maple saya pakainya ini X, ini Y ya. X dan Y. Akurkan dengan yang di Maple. Solusinya tadi yang dihitung di Maple. Ini. X. Salah lagi saya. Ini saya salah nih. Solusinya kan ini. X, T, YT, bukan persamaan diferensialnya. Solusinya adalah ini. Yang dihitung Maple, dia nulisnya satu-satu. XT, C1 kali ini ditambah C2 kali ini. Jadi yang baris 1. C1. Oh, saya nulisnya ini dulu. E pangkat min T. Ya, sama kan ya. Kali 1. C2 E pangkat min 4T. Minus. Plus atau min nggak penting karena ini konstantanya bisa positif bisa negatif ya. Jadi sama dengan baris 1, yang ini sama dengan baris yang kedua kalau ditelusuri ini. Solusi yang Y-nya. Itu ya, ada 2. Cuma dia nggak nulis sebagai vektor kayak saya. Tuh, enak desolve langsung keluar solusinya. Kemudian saya mau menggambar face portrait-nya. Menggambar ini nih. Pengen menggambar null line-nya, vektor eigen, dan kurva-kurva solusinya. Nah, kalau mau gambar grafiknya, itu pakai perintah ini. DE plot, differential equation plot. Dari persamaan diferensialnya, jadi nggak perlu ngitung dulu solusi ya. Ini nggak ada juga nggak apa-apa yang ini. Langsung dari sini, persamaan diferensial, mau diplot solusinya. Kemudian ini harus menyebutkan sumbu-sumbu koordinatnya. Yang ke kanan horizontal X, yang vertikal Y. Kemudian ini range dari T, X, dan Y-nya harus disebut. Warnanya ini. Kemudian, ya kita lihat aja dulu ya. Perintahnya. Saya masukkan ke variabel G solusi, grafik solusi. Kemudian di display. Ya akan keluar. Nah, cuma Maple nggak bisa menentukan C1, C2, jadi dia hanya menggambar panah-panah. Jadi solusinya kayak waktu isoklin harus kita gambar mengikuti panah ini. Solusinya akan gitu. Gitu. Yang ini akan gitu ya. Kalau mau lebih teliti ya bikin aja yang banyak panahnya. Oke. Kemudian kurva solusi ini yang masih harus kita sambung. Mau saya gabungkan dengan
grafik ini null client dan vektor-vektor eigen tadi. Vektor eigen. Jadi pakai perintah ini. Display grafik null client, X null client, Y null client, vektor eigen ke-1, vektor eigen ke-2, dan grafik solusi. Disatukan pakai display. Nah, keluar gabungannya. Dari sini kelihatan bahwa kurva solusi ini yang warnanya magenta nggak boleh pernah memotong vektor eigen ya. Vektor eigen itu yang merah. Nggak ada yang memotong vektor eigen. Ya di sini kelihatan motong karena skala aja. Kemudian ini pasti X1 null client ya. Kenapa? Karena di sini pepotongannya tegak di sini. Berarti kalau ini yang horizontal X1, X1-nya nggak berubah di sini. Berarti harus tegak. Yang ini Y null client. Jadi kalau dipotong dia Y-nya nggak berubah, harus horizontal di sini potongannya. Semua horizontal motong yang biru. Di sini juga. Mana yang biru ini? Ini harus horizontal. Yang ini tadi harus tegak. Kemudian kurva solusi akan mendekati, karena tadi nilai eigennya min 1 sama min 4, akan mendekati titik 0, 0, dan mendekati vektor eigen yang dominan. Vektor eigen yang dominan adalah yang dibangun dari mana tadi? Vektor eigen yang dominan adalah yang min 1. Mendekati yang garis Y sama dengan 2X. Y sama dengan 2X. Yang mana? Yang merah ini ya. Yang ini Y sama 2X. Itu didekati. Selain mendekati 0. Jadi nggak mungkin grafiknya mendekati grafik yang ini. Mungkin ya. Mendekati grafik yang Y sama 2X. Begitu pakai Maple. Nah, kalian kan ujian nanti bisa pakai ini. Untuk ngitung-ngitung juga kalkulator pakai ini aja. Perlu ngitung kalian misalkan, ini bisa per-peran nih contohnya. Udah bahan itu udah saya selesai ya. Ini tambahan aja. Mau ngitung misal 4/7, tulis saja di sini. 4/7 gitu ya. Tapi hati-hati modenya, kalau ini mode teks, Ctrl T dulu saya. 4/7 gitu, titik koma nggak dihitung sama dia. Masuk dulu ke modus command. Modus perintah itu tadi Ctrl M atau Ctrl R. Kalau Ctrl M kita nulisnya gini. 3/4 dia tertulis gitu. Dihitung. Kalau mau Ctrl R nulisnya 3/4 otomatis dia jadi gitu. Nah, yang dua terakhir itu sama aja fungsinya. Kalau angkanya nggak keluar, pengen desimal, di eval F. Eval F tadi 3/4. Dijadikan desimal sama dia. Gitu ya. Jadi bisa dipakai kalkulator. Eval F, yang lain. Eval F misalkan apa? Sin dari pi, pakai P besar ya. Pi per 5 gitu. Nah, keluar angkanya. Oke, sampai situ yang saya berikan. Ini bahan terakhir. Kalau masih ada yang mau tanya, silahkan. Nanti saya kirim ininya ya, yang belum dicoret-coret, yang masih original. Dan outputnya juga nanti saya hapus dulu, jadi nanti kalian terima bersih seperti ini. Tinggal kalian enter-enter aja dari atas. Jangan lupa ini, kalau ada merah dan hitam gini, enternya yang merah ya, supaya dia jalan. Gitu, tinggal enter-enter aja. Ini matriks. Nah, enter aja, udah tinggal gitu.
Ini bentar gitu, nanti keluar semua jawabannya. Baik, sekian dulu. Silahkan kalau ada pertanyaan, kalau enggak akan saya tutup. Halo, halo, ada yang tanya? Adam, mau tanya, Dam? Kalau mau protes nilai kamu, kok nggak 45? Tapi kamu di jajaran A lah. Nggak apa, itu kayak waktu mau bikin plot kayak nggak bisa gitu. Nanti aja sih, nanti aja. Nah, pastikan dulu ininya udah jalan nih. Bagaimana memastikannya? Kasih titik koma di enter. Dia akan keluar sesuatu ini. Saya kasih titik koma. Enter. Tuh, keluar kayak gituan. Siapa tahu pas ngetik kita ini modusnya modus teks gitu. Kalau modus teks yang pertama hanya komen ini. Jadi nanti waktu di bawah ada plot nggak keluar. Ini juga memastikan jalan pakai titik koma kalau mau memastikan jalan. Enter. Nah, berarti udah aktif nih, udah keluar ini sekumpulan perintahnya. Yang ini juga itu. Nah, bisa juga terjadi gini, saya contohkan di bawahnya. Ini saya plot gitu, misalkan sin X sama dengan 1 sampai 3. Nggak keluar apa-apa tuh, diam aja. Karena saya salah modus. Ini masih modus teks. Saya harus pindah ke modus M atau modus yang apa? Ctrl M atau Ctrl R salah satu. Ini saya pencet Ctrl M. Saya tulis lagi. Plot sin X sama dengan 2 sampai 3 gitu ya. Sekarang pasti keluar. Tuh, keluar dia. Hati-hati, ini bukan, ini 2 ya di sininya, bukan 0. 0-nya ada di sini. Atau bisa juga tadi pakai Ctrl R. Kalau Ctrl R nanti warnanya tetap hitam. Ctrl R gitu. Plot, tuh kan berubah. Tapi fungsinya sama aja. X sama dengan 0 sampai 10 gitu ya. Tuh. Ada kemungkinan modusnya teks. Kalau teks itu kasih dulu Ctrl M atau Ctrl R. Oke, ada lagi? Memang si Maple kadang-kadang kita udah betul, di enter-enter nggak jalan. Saya kepaksa kalau gitu hapus lagi, tulis lagi, atau di copy paste. Karena kadang-kadang ada yang panjang, di sini bisa ada perintah lagi gitu. Di tengahnya saya tadi mencet Ctrl T gitu ya. Di tengah-tengah sini. Atau di sini ya, di belakangnya Ctrl T. Dan saya lanjutkan. Nah, ini jadi kacau balau. Yang ini perintah, yang ini hanya komen. Tapi nggak ada tanda pagar di antaranya. Nah, ini jadi kacau balau. Kalau terjadi kacau balau gitu, saya biasanya hapus aja. Tulis lagi. Oke, ada lagi? Resika hadir nggak ini si Resika nih? Hah? Hadir, Pak. Hadir? Hadir. Mana lagunya? Hah? Mau disetel lagunya gitu? Mana yang lagu kamu ya? Ini kan ya? Hah? Pak, apaan sih, Pak? Karena aku tak tertarik dengan kata rayuanmu. Saat matamu melirik, aku jadi suka padamu. Tiap kali kau bermanja, gemetar rasa di dada. Ingin ku bisikan cinta. Kedengeran nggak itu? Ayo kita pada kabur ya. Oke, kita pada kabur. 1, 2, 3. Kok pada belum kabur sih? Yaudah kalau gitu saya kabur ya, Pak. Ya, kabur.
Semua kabur. Oh, saya matikan. Kasih Pak. Yuk. Kasih Pak. Oke. Terima kasih Pak. Kasih Pak. Kasih Pak. Kasih Pak. Ya, saya juga mau kabur. Kasih Bapak. Terima kasih. Siapa itu? Mana sih end meetingnya juga? Lupa. Oh, ini.